Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa K-Info TV. Kembali lagi bersama saya Nada Asyifa Zahra dari UKM K-Info. Kali ini kami akan menayangkan cuplikan tentang Kongres Mahasiswa Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh. Silahkan menyaksikan. Ketua pelaksanaan dari Dialog Sivitas Akademika. Layar robek, biar kemudi patah, lebih baik tenggelam daripada besar haluan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dua kata yang menyatukan mahasiswa, hidup mahasiswa. Tiga kata yang selalu kita perjuangkan dari dalam hati nurani kita, hidup rakyat Indonesia. Terima kasih. Baik, sebelum memulai acara, kepada seluruh peserta kongres diharapkan untuk mengatur jarak 1 kursi dan mematuhi protokol COVID-19. Sehingga kita dapat berkumpul pada hari ini untuk Kongres Mahasiswa tahun 2020. Selawat serta salam kami pula kita hadiahkan kepada junjungan alam Baginda Muhammad Rasulullah SAW dengan melafazkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا صدق الله العظيم.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Puji syukur mari sama-sama kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan banyak nikmat pada kita, baik itu nikmat iman, nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita masih dapat berkumpul di ruang sidang, di ruang R1 ini. Salam dan salam tak lupa pula mari sama-sama kita sampaikan kepada Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Yang terhormat Ketua Dewan Legislatif Mahasiswa beserta jajarannya, yang terhormat Presiden Mahasiswa beserta Badan Eksekutif Mahasiswa Kabinet Filantropi, dan yang sebelumnya terima kasih kepada kawan-kawan baik itu perwakilan dari tamu undangan maupun komting yang penting yang tercakup dalam undangan. Terima kasih atas kehadirannya untuk kegiatan kita pada hari ini. Dan juga mungkin dari ada mahasiswa umum, kalau ada yang datang terima kasih atas kehadirannya. Pada hari ini kami di Badan Eksekutif Mahasiswa akan menyampaikan kinerja 1 tahun, lebih 1 tahun. Kalau tidak salah kita dilantik Sabtu 25 Mei 2019. Kalau nggak salah ya, 25 Mei. Hari ini tanggal 1 Agustus sudah lebih sekitar 2 bulan ya, memasuki 3 bulan. Hari ini harapannya kepada kawan-kawan semuanya di Badan Eksekutif Mahasiswa menyampaikan apa yang dikerjakan selama ini. Dan juga kepada kawan-kawan yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini, kawan-kawan mungkin bisa memberikan masukan, kritikan, dan juga mungkin arahan nantinya kepada kawan-kawan. Yakinlah semua organisasi yang menerima kritikan dan disesuaikan dengan dengan wewenang yang ada dalam organisasi tersebut, mungkin mereka bisa berkembang. Tetapi ketika kritikan itu kita tolak mentah-mentah tanpa ada jawaban, tanpa ada tanggapan dari kita, nanti kita menganggap diri kita itu di sana benar. Jadi mungkin hari ini itu yang perlu kami butuhkan kepada kawan-kawan semuanya yang datang, memberikan masukan kepada kami atau kritikan selama 1 tahun kepengurusan. Kawan-kawan mungkin bisa melihat apa yang telah kami kerjakan di Badan Eksekutif Mahasiswa, baik maupun internal kampus maupun eksternal kampus nantinya. Dan selanjutnya harapannya kepada kawan-kawan nantinya yang terpilih melanjutkan, dan juga kami ucapkan selamat kepada kawan-kawan dari UKM maupun HMJ yang sudah terpilih ketua barunya. Selamat nanti bertugas
Mudah-mudahan secepatnya dari pihak akademik kabarnya akan dilantik, kawan-kawan semuanya bisa bekerja dengan telah dikeluarnya SK kawan-kawan nantinya. Semua Ormawa kabarnya sudah melaksanakan MUBES. Kami ucapkan selamat bagi kawan-kawan yang terpilih menjadi pemimpin organisasi, dan juga selamat yang terpilih sebagai presiden mahasiswa dan wakil presiden mahasiswa. Harapannya dengan terpilihnya presiden mahasiswa baru dan wakil presiden mahasiswa baru, dan juga nantinya ada dari DLN yang terpilih ketuanya nanti, mudah-mudahan memberikan yang terbaik dari kami, memberikan yang terbaik kepada mahasiswa dari kabinet filantropi ini. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada hari Sabtu pagi ini masih memberikan kita nikmat kesehatan beserta kesempatan sehingga kita dapat melangkahkan kaki kita untuk melaksanakan kegiatan Kongres Mahasiswa di tahun 2020 ini. Salam beserta salam tidak lupa juga kita hadiahkan kepada junjungan besar kita baginda Nabi Muhammad SAW dengan melapaskan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, yang mana telah membawa kita ke alam terang yang benderang seperti saat sekarang ini. Pertama-tama yang saya hormati Bapak Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa Politeknik Pertanian Negeri PMU Bapak Alfi Akbar, Bapak Wakil Presiden Mahasiswa Bapak Adi Yulanto beserta jajaran dari Badan Eksekutif Mahasiswa. Yang saya hormati dan saya banggakan teman-teman dari pengurus Dewan Legislatif Mahasiswa Negara Keluarga Mahasiswa Politeknik Pertanian Negeri PMU periode 2019-2020. Yang saya banggakan yaitu Dewan Legislatif Mahasiswa terpilih yang nantinya akan dilantik dan bertugas sebagai Dewan Legislatif Mahasiswa periode 2020-2021. Yang saya banggakan juga teman-teman dari undangan, baik itu dari KPUR, Panwasra, Hima Jurusan, UKM Kegiatan Kemahasiswaan, dan mahasiswa umum yang pada hari ini berkenan hadir untuk ikut ambil kegiatan di kegiatan kongres kita pada kali ini. Sebelumnya saya sampaikan kata maaf dari Bapak pembimbing kita, Bapak Insinyur Darmansyah MP, bahwasanya beliau pada pagi hari ini 2020 yang saya banggakan yaitu Dewan Legislatif Mahasiswa terpilih yang nantinya akan dilantik dan bertugas sebagai Dewan Legislatif Mahasiswa periode 2020-2021. Yang saya banggakan juga teman-teman dari undangan, baik itu dari KPUR, Panwasra, Hima Jurusan, UKM Kegiatan Kemahasiswaan, dan mahasiswa umum yang pada hari ini berkenan hadir untuk ikut ambil kegiatan di kegiatan kongres kita pada kali ini. Sebelumnya saya sampaikan kata maaf dari Bapak pembimbing kita, Bapak Insinyur Darmansyah MP, bahwasanya beliau pada pagi hari ini tidak bisa hadir untuk mengikuti kegiatan kongres ini. Jadi nantinya pada saat akhir kata sambutan nanti saya yang akan membuka acara ini. Mungkin sedikit penjelasan ya, kata-kata dari saya bahwasanya pada kegiatan kongres mahasiswa ini sempat tertunda karena ya sebagaimana kita ketahui terjadinya pandemi yang tidak pernah kita duga-duga hadir di antara kita. Oleh karenanya pada kongres mahasiswa ini kita melaksanakan prosedur-prosedur pencegahan COVID-19 yang telah dikeluarkan oleh pemerintah kita, sehingga kita dapat menjalankan kongres ini sesuai dengan harapan kita dan kita juga tetap sehat nantinya. Warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin sebelumnya untuk doa saya pimpin secara muslim dan non muslim harap menyesuaikan. Mari sejenak kita sama-sama menundukkan kepala kita memohon ampun kepada Tuhan Yang Maha Esa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa tutakhiruna biha min jami'is sayyiat wa tarfa'una biha indaka ala darajat wa tuballighuna bi aqsal hayat min jamil khairati fil hayati wa ba'dal mamat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat ya mujibas sailin rabbal alamin. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah, dosa-dosa ibu bapak kami ya Allah, dosa-dosa pejuang-pejuang kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, panjangkanlah umur kami ya Allah, panjangkanlah umur kedua orang tua kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, murahkan rezeki kami ya Allah, murahkan rezeki orang tua kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, kabulkanlah doa-doa kami ini ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, pada hari ini kami melaksanakan kegiatan Kongres Mahasiswa ya Allah, yang mana kami meminta kepadamu ya Allah, berkahilah acara kami ini ya Allah, lancarkanlah acara kami ini ya Allah, dari pagi ini sampai akhir nanti ya Allah. Ya Allah, hanya kepadamu kami meminta ya Allah, hanya kepadamu kami memohon pertolongan ya Allah. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1. Peserta sidang wajib menggunakan alma mater. 2. Dilarang menggunakan alat elektronik apapun kecuali dokumentasi. 3. Jika ingin berbicara, angkat tangan kanan dan katakan izin bicara pimpinan sidang. 4. Jika ingin keluar, cukup angkat tangan kiri. 5. Dilarang berbicara kasar dan kotor. 6. Tidak ada interupsi di atas interupsi. 7. Dilarang mondar-mandir saat persidangan sedang berlangsung. 8. Wajib mematuhi protokol kesehatan COVID-19. Ditanyakan kepada peserta sidang, apakah dapat disepakati? Ditanyakan kepada peserta sidang, apakah sidang dapat dimulai? Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, sidang Kongres Mahasiswa Negara Keluarga Mahasiswa Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh periode 2019-2020 dengan ini dinyatakan dibuka. Tanjung Pati pada tanggal 1 Agustus 2020 pukul
9.51 pada jam pimpinan sidang. Pimpinan sidang 1 menandatangani. Kita masuk ke agenda selanjutnya, yaitu pembahasan tata tertib persidangan. Ya, silakan. Silakan kepada panitia untuk bagikan tata tertib. Ditanyakan kepada peserta sidang, apakah peserta sidang sudah menerima hard copy dari tata tertib sidang? Ditanyakan pada peserta sidang, apakah sidang dapat dilanjutkan? Silakan. Ditanyakan kepada peserta sidang untuk pembagian snack, silakan untuk memberikan opsi. Ditanyakan pada peserta sidang, terdapat satu opsi 1 kali 10 menit untuk pembagian snack. Apakah dapat disepakati? Skorsing 1 kali 10 menit disepakati. Ditanyakan pada peserta sidang, dibahas bab per bab atau pasal per pasal? Bab per bab disepakati. Bab 1, ketentuan umum. Diberikan waktu 8 menit untuk memahami. Sesuai dengan draft. Opsi yang kedua, pada setiap kata setelah kata kongres ditambahkan yaitu kata mahasiswa. Jadi sidang ini disebut Kongres Mahasiswa Negara Keluarga Mahasiswa Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh. Yang selanjutnya disebut dengan Kongres Mahasiswa Negara Keluarga Mahasiswa Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh. Saya kembali kepada pimpinan sidang yang terhormat. Pasal 1, nama. Terdapat 2 opsi. Opsi pertama sesuai dengan draft. Opsi kedua, setelah kata kongres ditambahkan dengan kata mahasiswa. Ditanyakan kepada peserta sidang, opsi mana yang disepakati? Ditanyakan kepada peserta sidang, opsi mana yang disepakati?
Dimohonkan pegulitan suaranya. Ditanyakan pada peserta sidang, opsi mana yang disepakati? Opsi 2 disepakati. Peserta sidang. Bab 1 ketentuan umum, apakah ada yang ingin menanggapi? Bicara tentang sidang. Silakan. Di sini saya akan berikan opsi pada pasal 4, yaitu nomor 4. Opsi pertama yaitu sesuai dengan draft. Opsi kedua melantik Presiden Mahasiswa NKMPPNP periode 2020-2021 terpilih. Pasal 4 kekuasaan dan wewenang. Pada ayat 4 terdapat dua opsi. Yang pertama sesuai dengan draft. Yang kedua melantik Presiden Mahasiswa Negara Keluarga Mahasiswa Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh periode 2020-2021 terpilih. Ditanyakan kepada peserta sidang, opsi mana yang disepakati? Bicara pimpinan sidang. Silakan. Ya, jadi saya di sini ingin menambahkan opsi yang pertama sesuai dengan draft, opsi yang kedua sesuai dengan saudari tadi, opsi yang ketiga yaitu melantik Presiden Mahasiswa dan Wakil Presiden Mahasiswa NKMPPNP periode 2020-2021 terpilih. Saya kembalikan kepada pimpinan sidang yang terhormat. Kekuasaan dan wewenang. Ayat 4 terdapat tiga opsi. Yang pertama sesuai dengan draft. Yang kedua melantik Presiden Mahasiswa Negara Keluarga Mahasiswa Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh periode 2020-2021 terpilih. Opsi ketiga melantik Presiden dan Wakil Presiden Mahasiswa Negara Keluarga Mahasiswa Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh periode 2020-2021 terpilih. Ditanyakan kepada peserta sidang, opsi mana yang disepakati? Ditanyakan kepada peserta sidang, opsi mana yang disepakati? Opsi 3 disepakati. Ditanyakan kepada peserta sidang. Presiden Mahasiswa dan Wakil Presiden Mahasiswa terpilih, maka sesuai dengan undang-undang kita juga mengetahui ada pemberhentian secara langsung di kongres ini dari Presiden Mahasiswa dan Wakil Presiden Mahasiswa untuk periode sebelumnya. Jadi rasanya perlu selain melantik tentu juga memberhentikan pengurus sebelumnya. Mungkin demikian. Jadi opsinya berbunyi memberhentikan Presiden Mahasiswa dan Wakil Presiden Mahasiswa Negara Keluarga Mahasiswa Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh periode 2019-2020. Sekian, terima kasih. Kekuasaan dan wewenang. Terdapat opsi penambahan pada ayat 5, yaitu memberhentikan Presiden dan Wakil Presiden Mahasiswa Negara Keluarga Mahasiswa Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh periode 2020-2021. Ditanyakan kepada peserta sidang, apakah dapat disepakati? Demikian tadi, mungkin rasanya perubahannya dibalik saja poinnya. Jadi untuk nomor 4-nya memberhentikan, baru nomor 5-nya itu melantik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya adalah Andre Puragitama, staf advokat Kementerian Advokesma. Dan kali ini kami akan menyampaikan laporan pertanggungjawaban dialog sivitas akademik dari Kementerian Advokesma. Namun sebelumnya kami akan memberikan video atas pencapaian kami selama 1 tahun ini terhadap foto-foto yang telah kami rangkum dalam video ini. Dan inilah videonya.
itulah sebagai atas capaian dari Badan Eksekutif Mahasiswa tahun 2019 periode 2019-2020 dan selain akan didemis, dan pastinya setelah ini akan penyampaian dari Ketua Pelaksanaan dari Dialog Sivitas Akademika, dan buat Ketua Pelaksanaan silakan untuk menyampaikan materi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya saya selaku Ketua Pelaksana dari Program Kerja Dialog Sivitas Akademika akan menyampaikan hasil serta pertanggungjawaban saya atas proker ini. Yang pertama yaitu latar belakangnya diadakan sebuah proker ini karena di dalam roda kepemimpinan dalam akademik tentunya kita sebagai warga negara suatu Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh harus melakukan evaluasi terhadap baik itu terhadap isu-isu ataupun hak yang tidak didapatkan oleh mahasiswa dengan cara mempertanyakan melalui dialog sivitas akademika ini. Kemudian tujuan dari dialog sivitas akademika ini yaitu yang pertama mempererat silaturahmi antara mahasiswa dengan jajaran pimpinan, kemudian memotivasi dan kiat-kiat berkuliah di Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh. Istilahnya itu mungkin yang belum bisa kami tuntaskan pada tahun ini. Pada tahun besok mungkin akan diserahkan kepada Presma terpilih terbaru. Seandainya memang mereka melihat itu mungkin bisa diterimanya. Tapi kalau seandainya mereka keluar dari itu udah hak mereka itu. Kami harapan dari kami nantinya memang akan ada tertulis untuk ditinggalkan kepada pengurus yang baru ini. Nah, sejauh lagi untuk pertemuan BEM itu, apabila kawan-kawan memahami, untuk Badan Eksekutif Mahasiswa seluruh Indonesia itu ada pembagiannya. Contohnya, pembagiannya adalah kita berada di khusus politeknik, ada khusus di universitas, ada khusus di namanya sekolah tinggi atau lain sebagainya. Ketika kita bandingkan BEM kita dengan universitas, jauh bedanya. Kita tidak sebanding dengan universitas. Apabila kita bandingkan dengan politeknik, bisa di sana kita ambil pelajarannya. Politeknik Negeri Lampung, contohnya yang dikunjungi oleh Kemenlu, ada beberapa yang perlu mereka tiru. Mungkin dari kawan-kawan seluruh kementerian udah ada yang menerapkan dan ada yang belum. Itu pasti akan ada catatan-catatan tersendirinya bagi kementerian. Dan juga apabila kita kunjungi kepada universitas yang namanya apakah Universitas Andalas, USU atau lain sebagainya, memang naungan mereka jauh. Di bawah mereka ada yang contohnya ada BEM fakultas. Ada lagi di bawah HMJ. Kita cuman BEM kita di bawah kita koordinasi dengan HIMA, di bawah adalah UKM. Nah, adalah istilahnya BEM kita sangat, kalau seandainya kita bandingkan dengan BEM universitas lain sebagainya, memang agak kurang sebanding gitu. Tapi kalau kita lihat dengan di Badan Eksekutif Mahasiswa yang sekarang kawan-kawan, contohnya apakah itu masalah kajian, masalah itu apakah itu masalah kunjungan, kawan-kawan melirik kepada universitas. Contohnya masalah kajian, mungkin kawan-kawan di sosial politik atau Apokesma melirik kepada kawan-kawan yang ada di universitas karena kajian mereka sangat luar biasa. Kita terbatas masalah kajian sehingga kita istilahnya masih melihat kinerja kepada orang lain. Nah, sehingga BEM kita cuma bisa membandingkan dengan politeknik. Memang kita bisa bandingkan dengan universitas, tapi itu akan sangat lebih jauh nantinya yang akan ditetapkan oleh Presma dan Badan Eksekutifnya nanti gitu. Mungkin itu gambaran sedikit dari istilahnya kalau seandainya kita bandingkan BEM kita dengan BEM-BEM lainnya. Kita cuma mungkin supaya pas perbandingan kita dengan politeknik. Kalau seandainya kita bandingkan dengan universitas akan sangat jauh ketinggalannya. Kami akui seperti itu. Kembali kepada pimpinan sidang. Terima kasih. Dari pertemuan BEM ini sendiri, kita sama-sama ketahui, dari sinilah kita bisa mengetahui berbagai macam kajian dari kampus-kampus lain. Karena kita cuma bisa mampu prioritaskan kajian dalam bentuk bidang pertanian gitu. Mungkin kita bisa ikut campur dalam kajian yang lain, tapi secara detail atau secara data yang lengkap kita belum tentu mampu seperti itu. Jadi, satu lagi tadi ada yang saya cukup singgung juga tentang pertanyaan soal dana. Kenapa dana Kementerian Luar Negeri itu sangat Pandu hari tani karena
kita mengadakan rapat untuk mengadakan aksi ke DPRD Sumatera Barat. Jadi kami tidak sempat untuk mendokumentasikan spanduk yang telah kami buat, tapi spanduk itu memang sudah kami buat. Jadi Bunda cuma minta file dari spanduk itu. Sedangkan spanduknya sudah dijadikan untuk aksi selanjutnya ataupun untuk meminta dana di jalan. Jadi sudah dipotong-potong. Mungkin itu penjelasannya untuk spanduk di Natalis tadi. Tolong diperjelas pertanyaannya, Pak. Yang Dirgahayu, cara pengambilan itu beda dengan yang spanduk yang lain. Kalau yang lain ini utuh dia lengkap, cuman kalau yang spanduk ini rasanya cuma atasnya aja gitu. Kembali ke Dalam untuk spanduk Dirgahayu ini mungkin itu kesalahan dari yang mendokumentasikan karena mengambil spanduknya tidak penuh. Tapi spanduk itu memang kami pampang di dekat pasar pam, dan itu memang ada. Kalau teman-teman lihat di hari Dirgahayu itu pasti teman-teman tahu kalau spanduk itu memang ada, cuma kesalahan dalam mendokumentasikan. Baik, langsung saja kepada Menteri Sosial dan Politik untuk memberikan sepatah dua patah kata, persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jadi di Kementerian Sosial Politik kami ada 8 anggota, di mana Menteri Sosial Politik saya sendiri, Sekretaris Menteri Sosial Politik ada Saudari Tipani Andara Tanjung, dan staf kami ada Desri Jun, Rohman, Amir, Yuliatin, dan Murnia. Yang mana Yuliatin dan Murnia dan Amir hari ini berhalangan untuk hadir. Untuk menyusun eskalasi pergerakan, kami bagi staf kami dalam 3 bidang. Untuk sosial ada Amir dan Yuliatin. Untuk bagian kajian dan strategi itu ada Rohman dan Desri. Untuk bagian propaganda dan aksi itu ada Kurnia dan juga Jun Fahmi. Jadi dalam menyusun aksi, Sospol khususnya ya menyampaikan untuk menyusun eskalasi aksi, Sospol membutuhkan berminggu-minggu, berhari-hari, berbulan-bulan untuk mengatur segala aksi yang sama-sama mahasiswa sudah rasakan sekarang ini. Banyak kegiatan aksi yang dulu dianggap tabu di NKM PPNP. Mulai dari awal kepengurusan kami buka aksi dengan aksi 2 Mei, bekerja sama dengan kawan Advokesma untuk menuntut soal pendidikan yang khususnya itu pengembalian UKT. Kami buka kepengurusan dengan aksi 2 Mei. Selanjutnya kami aksi di regional itu ultimatum DPRD, juga aksi pemilu berdarah, dan yang paling besar itu aksi Hari Tani, di mana kampus Politani itu bisa dibilang dikosongkan gitu. Walaupun ada beberapa program studi yang memang tidak bisa meninggalkan kegiatan PBM karena bahan praktiknya mudah rusak ataupun busuk gitu. Tapi 500 mahasiswa memang turun ke jalan bersama-sama gitu. Itu suatu pencapaian yang sangat luar biasa. Mungkin hari ini kita bisa apresiasi untuk kita semua kawan-kawan. Hal yang dulu pendahulu kita belum tercapai oleh mereka di kabinet filantropi yang dipresmai oleh Bang orang. Yang pertama itu ada menteri, yang kedua ada sekretaris menteri, yang dimana sebagai menteri saya sendiri, dan sekretaris menteri ada Ibu Uci Yolanda, dan ada 6 staf. Yang pertama yaitu ada Saudara Evi Kristianingsih,
yang kedua ada Kurnia Yolanda, yang ketiga ada Sahrul Gunawan, dan ada 3 orang lagi yang tidak dapat hadir pada sore sekarang ini. Yang 3 orang lagi yaitu Rismawanto, Jeki Akbal Kurnia, terus sama dengan Rince Iliana, mungkin lagi ada sesuatu yang mendesak yang tidak bisa ditinggalkan gitu. Mungkin ya, untuk perkenalan itu dulu, mungkin kita langsung terhadap kinerja atau pencapaian dari Kementerian Dalam Negeri. Yang pertama yaitu telah terselenggaranya yaitu GBL Politani. Yang kedua yaitu telah terselenggaranya juga SOP atau Safari Ormawa Politani. Yang ketiga yaitu telah terselenggaranya juga PDKT atau pertemuan diskusi terbuka. Terus yang keempat yaitu ada terselenggaranya juga yaitu pelepasan wisuda demisioner BEM yang dimana kemarin itu pada periode 2018-2019 begitu. Untuk program kerja dari Kementerian Dalam Negeri sendiri yaitu ada 2 sebenarnya. Yang pertama itu ada GBR Politani yang sudah sama-sama kita laksanakan kemarin ini. Yang kedua itu ada Ormawa, di mana Ormawa ini tidak bisa dilaksanakan karena ada kemarin putusan dari akademik pemberhentian seluruh proker dari Ormawa yang ada di Politani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur Allah Subhanahu wa taala yang mengucapkan alhamdulillah bil alamin. Salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah kemarin saya sudah tunggu itu pada episode 3 penyampaian hasil pembinaan oleh Kapolres dan Mawasra. Baiklah, di sini saya sebagai moderator akan menyerahkan yang pertama itu kepada Ketua KPUR kepada Pak Maudi, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya perkenalkan saya Muhammad Soful sebagai Ketua KPUR. Assalamualaikum, mukadimah saya sampaikan ke pembicara sebelumnya. Langsung saja kita pembacaan hasil kegiatan pemilihan Pemira tahun 2020. Izin kepada pimpinan sidang, Ibu Pimpinan Sidang dan seluruh undangan untuk kami tampilkan kegiatan hasil pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Negara Keluarga Mahasiswa PMP masa bakti 2021 dan pemilihan Dewan Legislatif Mahasiswa Negara Kesatuan Mahasiswa PMP 2020-2021. Kita mulai dari penyampaian hasil dari pemilihan Dewan Legislatif Mahasiswa. Kita mulai dari bisa rekan semua melihat hasilnya. Inilah hasil dari kegiatan pemilihan Dewan Legislatif Mahasiswa yang dilakukan pada tanggal 28 sampai 29 Juli kemarin. Untuk fraksi Peluang Perkebunan, nama-nama yang lolos menjadi Dewan Legislatif Mahasiswa perwakilan dari fraksi Peluang Perkebunan yaitu Faisal Anwar, Junaidi dan Indah Hasania. Untuk total suara itu 91 suara. Total suara sah sebanyak 85 suara dan suara hangus 6 suara. Maksud dari suara hangus ini adalah ketika data pemilih itu tidak lengkap yang sesuai dengan data mahasiswa untuk tahun 2020 dan ditambah lagi itu termasuk juga data pemilih yang melakukan pemilihan lebih 1 suara gitu. Jadi kami masukkan data hangus. Jadi untuk data hangus di fraksi Peluang Perkebunan sebanyak 6 suara. Selanjutnya untuk fraksi Pengolahan Agribisnis. Di sini Sumpah Dewan Legislatif Mahasiswa. Sumpah Dewan Legislatif Mahasiswa. Warga mahasiswa Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh. Warga mahasiswa
sebagai ketua, sebagai anggota Dewan Legislatif Mahasiswa dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang Saya akan membacakan sumpah pimpinan Presiden Mahasiswa harap untuk mengikuti. Sumpah Presiden Mahasiswa Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh. Sumpah Presiden Mahasiswa Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh. Demi Allah, Demi Allah, demi Tuhan, demi Tuhan, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban saya bersumpah akan memenuhi kewajiban sebagai Presiden Mahasiswa sebagai Presiden Mahasiswa Negara Keluarga Mahasiswa Negara Keluarga Mahasiswa Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara, Keluarga Mahasiswa Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh dan menjalankan segala undang-undang dan peraturan dengan seluruh-seluruhnya serta berbakti kepada nusa dan bangsa serta alma mater. Janji Presiden Mahasiswa Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh. Saya berjanji dengan sungguh-sungguh akan memenuhi kewajiban Presiden Mahasiswa Negara Keluarga Mahasiswa Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya memegang teguh Undang-Undang Dasar, menjalankan segala undang-undang, peraturannya dengan seluruh-seluruhnya, serta berbakti kepada nusa, bangsa dan alma mater. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Kawan-kawan mahasiswa Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh. Pertama kami ucapkan terima kasih kepada seluruh elemen yang ada di Negara Keluarga Mahasiswa atas seluruh kerja yang telah dilakukan selama periode kepengurusan 2019-2020 baik dari BEM, DLM, Hima jurusan maupun Maprodi dan unit kegiatan mahasiswa serta lainnya. Kemudian yang sama-sama kita harapkan bersama, kita telah selesai yang namanya pemilihan umum raya. Kita sampaikan tidak ada lagi yang namanya nomor urut 1, tidak ada lagi yang namanya
karena sejatinya kita sudah melebur menjadi satu, yakninya menjadi mahasiswa Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh. Hidup mahasiswa! Kemudian kawan-kawan di fungsionaris negara keluarga mahasiswa, sejatinya kita semua bisa berjalan beriringan, baik itu di Dewan Legislatif Mahasiswa, baik itu di Badan Eksekutif Mahasiswa, dan seluruh fungsionaris HMJ, UKM, dan lain sebagainya untuk memajukan yang namanya Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh. Untuk itu kita sama-sama marilah berjuang, karena sejatinya perjuangan untuk menegakkan kebaikan, untuk menegakkan kebenaran sampai kapanpun tidak akan pernah sirna. Namun ketika ada suatu kejahatan, suatu kebatilan, percayalah suatu saat hal tersebut akan binasa dari Tuhan yang Maha Esa. Untuk itu kawan-kawan mahasiswa, kami menghimbau dan mengajak serta memohon bantuan dari seluruh elemen negara keluarga mahasiswa untuk tidak lagi yang namanya berkompetisi, tapi kita sama-sama berbaur, melebur, berkolaborasi, baik di Dewan Legislatif Mahasiswa, Badan Eksekutif Mahasiswa, dan seluruh fungsionaris di negara keluarga mahasiswa. Karena sejatinya persatuanlah yang menyatukan hati kita di sini, dan perbedaan mari sama-sama kita sampingkan terlebih dahulu. Kawan-kawan mahasiswa, untuk selanjutnya marilah kita bersama tidak ada lagi yang banyak mengeluhkan, banyak melecehkan, banyak menyinggung sana sini, tapi sama-sama mari kita hargai seluruh yang namanya perjuangan atas nama mahasiswa Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh dan untuk rakyat Indonesia terutamanya. Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan pada kesempatan yang baik kali ini. Teruntuk teman-teman, yakinlah bahwasanya perjuangan tidak akan pernah sia-sia. Mungkin hari ini kita tidak diberikan gaji oleh pimpinan, tidak diberikan yang namanya embel-embel pangkat yang selamanya memberikan keuntungan untuk kita. Tapi percayalah, ketika kita berbuat kebaikan, maka akan menumbuhkan kebaikan-kebaikan selanjutnya. Terima kasih atas kesempatannya. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Fastabiqul khairat. Biar layar robek, biar kemudi patah, lebih baik tenggelam daripada hutan haluan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dua kata yang menyatukan mahasiswa, hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Tiga kata yang selalu kita perjuangkan dari dalam hati nurani kita, hidup rakyat Indonesia. Hidup rakyat Indonesia. Terima kasih. masuk ke agenda sidang selanjutnya. Kata sambutan dari Ketua Dewan Legislatif. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Puji dan syukur mari sama-sama kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan banyak nikmat kepada kita, baik itu nikmat kesehatan dan juga kesempatan sehingga kita dapat berkumpul dalam kegiatan Kongres Mahasiswa periode 2019-2020. Selanjutnya yang seakidah dengan saya, sholawat beriring salam, mari sama-sama kita sampaikan kepada Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang terhormat Ketua Dewan Legislatif Mahasiswa periode 2019-2020 beserta jajarannya, yang terhormat Presiden Mahasiswa dan Wakil Presiden Mahasiswa periode 2019-2020 beserta jajarannya, yang terhormat Bapak Ibu dari UKM yang telah hadir bersama kita pada hari ini, kemudian yang terhormat Ketua KPUR dan Panwasra beserta jajarannya, dan mahasiswa yang saya banggakan. Di sini saya mengucapkan banyak terima kasih kepada kawan-kawan sekalian yang telah mengamanahkan kepada saya sehingga saya bisa terpilih sebagai Ketua Dewan Legislatif Mahasiswa periode 2020-2021. Kemudian di sini saya ingin menyampaikan sedikit untuk kita semua dalam rangka untuk memajukan Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh kita ini. Jadi saya di sini mengajak rekan-rekan semua untuk bekerja sama memajukan Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh dengan tidak mementingkan individu atau kelompok. Kemudian saya dapat terpilih menjadi Ketua Dewan Legislatif Mahasiswa periode 2020-2021. Ini merupakan tanggung jawab yang sangat berat bagi saya. Tapi di situ saya tidak akan menyerah, karena saya yakin akan terdapat motivasi-motivasi dari rekan-rekan sekalian dan dorongan untuk saya bisa memimpin Dewan Legislatif Mahasiswa periode 2020-2021 ini. Mungkin itu sedikit kata sambutan dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sambut salam satu perjuangan dari saya. Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup rakyat Indonesia! Hidup rakyat Indonesia! Hidup perempuan Indonesia! Hidup perempuan Indonesia! Salam legislatif! Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton cuplikan kami. Saya Syifa pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Info update terpercaya cepat.